Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini tepat di awal tahun 1445 Hijriah, 1 Muharram, tahun baru Islam, kita bisa memulai kehidupan kita di lembaran yang baru ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan kita di tahun dan di hari-hari mendatang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pergantian tahun memang menuntut kita untuk melakukan refleksi, perenungan, kontemplasi, muhasabah, dan sekaligus boleh jadi kita akan membuat satu resolusi apa yang akan kita lakukan di lembaran tahun yang baru. Kalau kita menarik panjang sejarah ke belakang, 1445 Hijriah itu menunjukkan bahwa 1444 tahun yang silam atau 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang kelak akan mengubah peta kehidupan manusia. Perjalanan yang memiliki impact yang begitu amat besar dalam proses perjalanan dakwah, yang bahkan Syekh Raghib As-Sirjani rahimahullah mengatakan, kalaulah bukan karena hijrah, tidaklah sampai Islam itu ke dada-dada kita. Kalaulah bukan karena hijrah, niscaya Islam tidak sampai ke Nusantara. Karena itu maka peristiwa hijrahlah yang menjadi pilihan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bermusyawarah dengan para sahabatnya, manakah peristiwa yang kita jadikan sebagai momen perhitungan dalam menetapkan kalender Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita tidak mudah membayangkan bagaimana Nabi di usia 53 tahun kurang lebih di saat itu melakukan perjalanan beratus-ratus mil di usia 53 dalam keadaan yang amat sangat mengkhawatirkan. Beliau menjadi orang yang paling dicari di seluruh penjuru negeri, the most wanted people, hidup atau matinya. Jadi perjalanan Nabi itu bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang sangat-sangat beresiko, perjalanan yang harus ditempuh dengan perhitungan yang sangat detail. Bahkan kita ingat bahwa bagaimana Nabi SAW merancang perjalanan itu dengan sangat detail dan harus presisi, karena meleset timingnya saja akan berbuah kematian. Bagaimana Nabi memilih waktu untuk meninggalkan rumah, siapa yang menggantikan posisi beliau untuk sesaat mengecoh pemuda-pemuda Quraisy yang sudah siap memblokade rumah Nabi SAW, yang mereka senantiasa memata-matai perjalanan Nabi bahkan beberapa hari sebelumnya, karena beberapa sahabat telah melakukan perjalanan hijrah lebih awal.
Maka mereka memantau setiap gerak-gerik Nabi. Komunikasi Nabi dengan sahabat-sahabat sudah mulai sangat-sangat terbatas, karena siapapun yang beliau ajak pasti akan beresiko tinggi. Siapa yang Nabi akan datangi, maka dia akan terkonfirmasi dialah yang akan mendampingi Nabi SAW untuk melakukan perjalanan yang sama. Karena itulah maka komunikasi Nabi dengan Abu Bakar merupakan komunikasi yang penuh dengan chemistry. Jika kita tuh mun bahasa wali, kira-kira apabila kita berdapatan itu kan ada WA bahari Pak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana beberapa hari sebelum perjalanan Nabi hijrah bersama ayahnya, Nabi mendatangi Abu Bakar di waktu-waktu yang berbeda, membuat Quraisy kesulitan dalam menebak kapan beliau bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan siapa yang ditemuinya. Nabi tidak biasanya menemui ayahku, kata Aisyah, setelah asar, tapi itu dilakukan Nabi beberapa hari menjelang perjalanannya, karena Nabi biasanya mengunjungi sahabatnya di waktu subuh dan seterusnya. Jadi Nabi membuat strategi yang sedemikian detail, bahkan menentukan siapa yang kelak akan menempati tempat tidurnya itu bukan seperti memilih dadu, melempar dadu. Beliau memprediksi siapa yang paling dekat posturnya dengan beliau, siapa yang gaya tidurnya paling mirip dengan beliau, dan tentu siapa yang paling berani menggantikan posisi beliau, karena pada saat itu blokade lawan betul-betul begitu sangat ketat. Dan resikonya adalah kematian, karena yang ditinggalkan akan menggantikan orang yang akan menjadi incaran pembunuhan. Sepakat Pak, ditunjuk pemuda-pemuda ahli Quraisy, berbagai kabilah, untuk menghindari untuk menghindari apa istilahnya, tuntutan kaum, ya. Karena yang melakukan pembunuhan itu darahnya bercecer di semua kabilah, sehingga Bani Hashim tidak bisa meminta darah kepada siapa yang melakukan pembunuhan, karena pembunuhan akan dilakukan oleh seluruh kabilah. Dan itu sepakat. Belum lagi beliau berhitung, kira-kira kalau dari sini kita berjalan melalui jalan yang berbeda dari jalan biasa dilakukan oleh penduduk Makkah ke Madinah, kemudian sampai di titik di Gua Sur, itu berapa lama perjalanannya? Itu sudah diperhitungkan dengan sangat detail. Kenapa? Sebab nanti ada Asma binti Abu Bakar yang harus mensuplai makanan. Kalau makanan lebih dulu sampai, nabinya belum sampai, basi Pak. Atau sebaliknya, Nabi sudah sampai, Asmanya nggak sampai-sampai. Maka diperhitungkan sedemikian detail. Kalau perjalanan ini melewati jalur tikus sampai ke titik Gua Sur, itu kan juga gua yang sudah ditentukan, bukan di mana kita singgah di situ. Enggak. Sudah di planning sedemikian rincinya. Siapa yang nanti kalau ini suplai makanan akan sampai, tentu akan ada bekas jejaknya, karena itu akan sangat terbaca oleh Quraisy. Dan orang Quraisy paling pandai menghitung jarak, karena mereka biasa melakukan perjalanan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Orang Quraisy sudah sangat biasa tahu persis kalau sampai di titik ini atau selama beberapa hari tidak mungkin Muhammad melebihi dari batas ini. Maka lihat jarak Nabi, ditutup jejak Asma dengan gembalaannya Abdullah bin Abu Bakar untuk menghapus jejak suplai makanan, itu pun juga sudah diperhitungkan. Kalau enggak, di mana Asma tahu bahwa Nabi bersembunyi dan bapaknya di mana? Berarti sudah ada calling-callingan. Asma tahu di mana Nabi dan bapaknya, ayahnya akan bersembunyi. Begitu pula Abdullah sudah tahu lewat mana Asma akan bersuplai makanan, sehingga jejak kakinya harus dihapus dengan gembalaan domba. Jadi sudah seperti itu detailnya. Tetap orang Quraisy itu Pak ketemu Nabi, sekiranya ia melihat jempol kakinya, saya akan melihat Nabi di bawah bersembunyi dengan Abu Bakar. Kan begitu. Kenapa? Karena orang Quraisy memprediksi ini sampai dengan hari ini tidak mungkin Muhammad melebihi dari batas ini.
perjalanan orang yang berjalan kaki dalam hitungan mereka tidak mungkin melebihi radius dari apa yang sudah mereka perkirakan. Dan benar, mereka berkeliling-keliling, kadang mungkin lebih pada ini. Maka hampir saja Nabi ketahuan, kan begitu Pak? Itu sudah sangat detail saja, tetap peluang untuk ketahuan itu besar. Maka di antara hikmahnya adalah sekuat apapun kita memplanning, sehebat apapun kita sudah memperhitungkan, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Nabi coba? Bahkan sangat presisi waktunya. Lepas sedikit saja, telat gembalaannya, jejak terbaca. Atau pas di saat yang sama suplai makanan datang, Quraisy lewat, terbaca. Karena itu maka ini sudah sangat detail, sudah sangat terplanning. Itu pun tetap Nabi mengatakan innallaha ma'ana. Hanya Allah yang membersamai kita. Rencana manusia boleh sehebat mungkin, tapi tetap kendali ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini hikmah yang besar. Dan pasca peristiwa hijrah itu, ini perjalanan politik, ini peristiwa politik. Tujuan Madinah kan juga bukan lempar dadu, kita kemana yuk lah, kita kemanaan yuk. Kata Taib sudah kada kawa, kemana lagi yuk lah, enggak. Bahkan Nabi sudah mendapatkan sinyal itu saat Isra Mi'raj. Kita pernah ceritakan kalau tidak salah bagaimana setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi melihat peluang yang sangat besar. Ya. Itu dapat semacam apa? Supply power yang begitu amat sangat kuat setelah beliau turun dari langit. Ya. Sehingga yang tadinya beliau begitu takutnya pasca kehilangan Khadijah dan Abu Talib, dengan intimidasi yang sedemikian tinggi intensitasnya, bahkan bukan hanya persekusi tapi sampai kepada eksekusi. Tapi ketika Nabi selesai dari Isra Mi'raj, beliau memiliki apa? Booster yang begitu amat sangat kuat sehingga tahu pacangan lebih dicaci maki, tahu lebih pada biasanya, beliau tetap katakan aku habis dari langit. Lalu beliau menceritakan itu di khalayak. Tahu nggak Nabi resikonya kalau bercerita itu? Tahu banget, sangat tahu. Bahkan mereka akan mencela 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mengatakan Muhammad sahir, Muhammad penyihir, Muhammad majnun, Muhammad gila, Nabi tahu resikonya akan 2 kali lipat celaannya dari sebelumnya. Tapi booster langit itu terlalu kuat untuk membuat Nabi takut. Kenapa? Karena Nabi melihat saat perjalanan Isra, Nabi disinggahkan ke Madinah. Nabi melihat inilah negeri yang kelak akan menjadi tempat bersemainya peradaban Islam. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi sampai di Palestina, di Baitul Maqdis, Nabi disinggahkan Allah di Thaibah, di negeri yang kemudian bernama Madinah. Dan disitulah titik kata Jibril alaihissalam, disitulah engkau akan tinggal. Maka ketika selesai, lihat Pak, kan tidak lama kemudian musim haji, langsung Nabi mengajak orang-orang yang datang haji, hajinya dulu ya penuh dengan kemusyrikan, karena haji itu sebuah ritual yang sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat orang-orang datang haji dari berbagai penjuru, Nabi dakwahkan, ya, ada tahu urusan Nabi dengan celaan-celaan yang lain. Setiap kabilah didatangi, setiap delegasi haji didatangi, didakwahkan. Dari semua yang datang 6 yang menerima, kan begitu Pak? Lalu kita tahu kemudian ada istilah bai'ah Aqabah. Tahun yang kedua
delegasi haji lagi. Di sini sudah mulai Nabi memperhitungkan nang datang 73. Nabi minta siapkan Madinah. Siapkan Madinah sebagai basis kekuatan umat ini. Maka perhatikan kemudian Mus'ab bin Umair diutus. Inilah the first ambassador dalam Islam, duta pertama dalam Islam yang diutus Nabi. Meski saat itu kedudukan Nabi belum menjadi penguasa secara definitif karena belum sampai ke Madinah, tapi secara de facto orang Madinah sudah mengakui Nabi sebagai raja, sebagai pemimpin. Karena itulah maka Nabi mendelegasikan Mus'ab bin Umair untuk menuju Madinah, membantu 73 orang yang tadi berbai'ah Aqabah itu agar mengkonfirmasi dakwah. Sehingga pada saat Nabi sampai di saat hijrah di Madinah kondusif. Saat Nabi tiba di Madinah, orang Madinah sudah menantikan kedatangan Nabi, bukan seperti Taif. Di Madinah sudah sangat kondusif. Bahkan disebutkan dalam sejarah tidak ada satupun rumah yang tidak ada muslimnya di Madinah. Maka kemudian secara de jure ketika Nabi membuat Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi bersama, maka undang-undang pertama yang tertulis di muka bumi dengan serta-merta Nabi telah didaulat menjadi pemimpin sebuah negara. Jadi peristiwa hijrah adalah peristiwa politik. Kalau sekedar Nabi ingin berkuasa di Makkah, Nabi bisa berkuasa, Pak, karena belum ditawarkan kekuasaan oleh petinggi-petinggi Quraisy. Ketika itu Nabi ditawarkan kekuasaan. Kalau sekedar kekuasaan, maka beliau bisa mendapatkan itu di Mekah. Lalu kekuasaan apa yang dimaksudkan ketika beliau ada di Madinah? Kita lihat surah Al-Isra. Sultanan nasira. Rabbi ja'alni Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa makna sultanan nasira? Apa arti kekuasaan yang menolong itu? Bisa kita lihat dalam tafsir, sultanan nasira ay nasiran lid-din, liiqamati din, liiqamati syariah. Kekuasaan yang dengan kekuasaan itu mampu menolong untuk tegaknya agama, menolong untuk tegaknya syariat, menolong untuk tegaknya hudud. Sebab kalau kekuasaan itu Nabi terima di Makkah, syariat Islam nggak akan bisa. Kenapa? Karena orang Quraisy sekedar meminta beliau jadi penguasa, tapi tidak mengizinkan beliau menjadi pemimpin sebuah agama. Muhammad, ente pinginnya apa gerang? Jadi maulah wal aja, hendak jadi raja, kami angkat yang jadi raja, tapi sudah hampir dakwah, hampir membawa-bawa kemana-mana. Tuhan kita tetaplah ta'uzza manat, gitu. Kan Nabi menolak. Kenapa? Karena bukan itu kekuasaannya. Yang Nabi inginkan adalah kekuasaan yang menolong untuk tegaknya agama, dan Madinah adalah tempatnya. Maka sejak Nabi menjadi penguasa, kekuasaan itu diwujudkan dengan tegaknya hudud, tegaknya syariat, iqamatud din, tegaknya agama. Jadi peristiwa hijrah adalah peristiwa politik yang begitu besar, ya. Bahkan sebelum itu 2 tahun sebelum itu kan ada Hudaybiyah. Pada saat Hudaybiyah, ya, tahun ke-6 Hijriyah, tahun ke-6 Hijriyah, itu secara menyeluruh orang-orang Makkah dan Hijaz, wilayah Hijaz, itu secara aklamasi telah menyatakan bahwa memang Nabi itu adalah seorang pemimpin negara. Kan itu lihat perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Nabi SAW sebagai pemimpin Madinah dan diwakili oleh pemimpin Quraisy, ya. Maka jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang
kita lihat dalam kilas sejarah. Dulu sebelum hijrah, bumi ini dikuasai oleh dua hegemoni besar, Romawi dan Persia. Dua kerajaan besar yang menggenggam dan mencengkram dunia, Persia dan Romawi. Tapi terbayang atau tidak, hanya dalam kurun 10 tahun, Pak, dua hegemoni besar ini runtuh di tangan Islam. Hanya kurun 10 tahun. Luar biasa. Kenapa? Karena kuatnya mereka dalam menggenggam agama ini. Tapi kita perhatikan kilas balik sejarah kehancuran umat ini. 15 Juli, ini tanggal 19 Juli, Pak, 15 Juli, 4 hari yang lalu, tahun 1099. Itulah tahun pertama, gelombang pertama pasukan salib menginjak-injak Baitul Maqdis, mengambil alih Palestina dari tangan kaum muslimin setelah lebih dari 600 tahun sejak masa pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan selama 88 tahun Masjidil Aqsa dijadikan kandang kuda. Ada lebih dari 40.000 kaum muslimin dibantai di hari pertama saat pasukan salib gelombang 1 datang menyerbu Palestina. Pertanyaannya, yang datang ini ahli militer bukan? Bukan. Gelombang pertama pasukan salib tahun 1099 itu sama sekali bukan orang terlatih, hanya comotan siapa nang kada bisi gawian umpat perang, nang kada bisi rumah sini umpat, nang pindah hidup kada kakaruan sini bergabung. Sama sekali bukan militer terlatih. Pertanyaannya, kenapa begitu rapuhnya, padahal Abbasiyah dikenal dengan kekuatan militernya. Pada saat itu Islam dengan segala kemegahannya dikenal sebagai the golden age, the golden era. Intelektual muslim berkembang di masa Abbasiyah. Tapi kenapa begitu rapuhnya menyelamatkan Palestina? Coba kita buka sejarah, Pak. Tahun 1099, saat beberapa tahun setelah hancurnya, wafatnya Nizamul Mulk, seorang pemimpin adil, baik, alim, saleh di wilayah Saljuk. Ketika itulah wilayah Islam yang di bawah kekhilafahan Abbasiyah itu asing-asingnya ribut dengan urusan internalnya. Masing-masing raja memperkaya dirinya, masing-masing amir sibuk mencari pewarisnya, masing-masing sibuk dengan kehidupan foya-foya duniawinya, jauh dari agama, lepas dari genggaman nilai-nilai Islam. Coba ketika umat, apalagi pemimpinnya, lepas dari genggaman Kitabullah dan sunnah Rasulnya, lepas dari agama ini, kada usah nang ahli ini, ya, kada usah nang ahli. Namun TKA Cina aja 10 juta datang, selesai ya sudah, kada usah nang ahli. Apalagi sampai diundang siapa anak tinggal di IKN, maginnya hancur. Kada usah nang ahli, selesai, Pak. Coba kita lihat sejarah, coba kita perhatikan sejarah ini. Begitu hebatnya dulu kemegahan sebuah peradaban Islam, luluh lantah Palestina tercabik-cabik, ya. Apalagi nanti pada saat Mongol datang, ya, tahun 1258, hancurnya Abbasiyah terakhir,
Itu juga karena kita sibuk dengan kehidupan dunia. Masing-masing. Ini kan kemarin ulun baca berita, pemain-pemain top dunia meskipun sudah bermain di Liga Arab Saudi, tapi enggan tinggal di Arab Saudi, tapi memilih negara sebelahnya. Ditanya Cristiano Ronaldo, ditanya Kante, ditanya siapa lagi itu, Firmino, kenapa kada tinggal di Saudi aja, bukankah mainnya di Liga Saudi? Maksudnya ngalih, kami baik tinggal di Bahrain karena di situ miras legal, karena di situ kami lebih bebas dibandingkan dengan Saudi. Kan kadang kita mikir, Pak, Bahrain kan bukannya negara Islam juga. Bahrain bukannya masih negara teluk. Bahrain bukannya masih dekat dengan Saudi. Tapi kenapa seperti itu? Berarti tidak aneh kalau kita, mohon maaf, hampir saja negeri kita yang tercinta ini, yang diperjuangkan oleh tetesan darah ulama dan syuhada ini, hampir saja muslim mayoritas di dunia yang tinggal di Indonesia kecolongan terjadinya pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN. Loh, kok bisa ada opsi tempatnya di Indonesia? Itu gimana? Kok bisa kepikiran opsi LGBT internasional selevel ASEAN pengen ngumpul di Jakarta, yang notabene ini Indonesia mayoriti muslim? Ada apa dengan umat ini? Ada apa dengan bangsa kita ini? Kok sampai ada opsi itu nah? Syukur saja karena beberapa kalangan aktivis dan organisasi Islam terus menyuarakan penolakan, akhirnya itu dibatalkan. Tapi ini lagi-lagi jadi koreksi kita di awal tahun 1445 Hijriah. Artinya kita tidak cukup, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berhijrah secara individual, bahwa berhijrah menjadi lebih baik secara individu dengan meninggalkan apa yang dilarang Allah itu sebuah keharusan. Al-muhajiru man hajara man Allahu an. Kata Nabi, seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pilihan. Ini keharusan. Ini makna hijrah yang harus kita lakukan. Meninggalkan apa yang buruk di tahun-tahun yang lalu untuk menjadi lebih baik. Meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk hijrah yang dituntutkan kepada setiap individu kita. Tetapi juga kita harus melakukan muhasabah kolektif. Kenapa umat ini, atau bagaimana keberagamaan Islam kita di negeri ini? Cukupkah kita diatur hanya pada urusan zakat, talak, nikah, haji? Tapi kita masih terjebak dengan ekonomi ribawi. Kita masih nggak bisa keluar dari politik-politik kapitalistik. Semuanya serba dijual, semuanya dipajakkan, apa-apa semua dinaikkan. Mohon maaf, bukan ulun tidak sepakat dengan pajak, ulun sepakat. Tapi ada ketentuan yang berlaku di dalam, kalau kita baca dalam konteks syariat, apa yang boleh dipajaki dan apa yang tidak. Kalau di kita kan enggak, Pak. Jadi berpikir kita betul-betul semuanya serba kapitalis. Bahkan beberapa ekonom mengatakan kita jauh melebihi dari neoliberalisme dalam hal ekonomi, dalam hal politik, sosial, budaya. Masya Allah. Karena itulah maka mari kita sama-sama berpikir secara kolektif, ya.
kita perbaiki diri kita masing-masing. Tentu ini menjadi sebuah langkah yang positif. Kita bermuhasabah sekaligus kita berazam untuk bisa menatap tahun ini dengan lebih baik, dan di saat yang sama kita menuntutnya organisasi-organisasi Islam, komunitas-komunitas muslim untuk saling bersinergi memikirkan umat ini bersama-sama. Gak usah lagi ada takzir dan takzir, gak usah lagi ada menghujrah yang lain, ya nggak cukup ya. Kita lihat potret masa silam seperti apa, karena kalau kita melihat sejarah dia pasti relate dengan kondisi kekinian. Karena itulah maka sekelas Umar bin Abdul Aziz saja saat beliau diangkat menjadi khalifah, dia minta kepada ulama-ulama di masa itu, tuliskan dengan detail bagaimana Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Tuliskan, kata Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Umar bin Khattab saat menjadi khalifah secara detail, agar aku bisa memotret kehidupan Umar dan aku terapkan hari ini. Kita beruntung, Pak, kita punya potret terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Kita tinggal motret saja, kita ikuti, niscaya kita pasti akan kembali kepada kejayaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon maaf atas segala khilaf. Kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.